وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin menceritakan sekelumit peristiwa sejarah yang terjadi di zaman Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di dinasti Bani Umayyah. Sang khalifah ini adalah seorang khalifah yang sangat terkenal karena telah menorehkan prestasi yang luar biasa dalam masa pemerintahannya. Sampai-sampai yang diantara yang terkenal itu bahwa di daerah yang sangat jauh dari pemerintahannya itu tidak ditemukan lagi orang yang berhak menerima zakat. Seluruh rakyatnya sejahtera, hidup dalam kondisi berkecukupan. Padahal durasi pemerintahannya cuma 2,5 tahun. Itu adalah sebuah prestasi yang dahsyat dalam kehidupan beliau. Tapi ada satu potongan peristiwa yang luar biasa yang diabadikan dalam sejarah. Di saat-saat beliau sakit, ada orang dekatnya yang membisiki, "Ya Amirul Mukminin, bisakah engkau berwasiat untuk kalau engkau ditakdirkan wafat, engkau mewasiatkan supaya engkau dikuburkan di samping Rasulullah, Abu Bakar dan Umar di Madinah?" Maka ketika dia mendengarkan usulan itu, tubuhnya bergetar sambil mengatakan, "Demi Allah, sungguh kalau aku melakukan dosa besar selain kemusyrikan, lebih aku sukai dibanding aku menganggap diriku layak untuk dikuburkan di tempat itu." Allahu Akbar. Inilah sosok seorang khalifah yang luar biasa, yang memberikan kepada kita pembelajaran yang dahsyat. Bagaimana semestinya seorang mukmin sejati itu memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bagaimanapun banyaknya prestasi, banyaknya amal, kita tidak punya alasan untuk membanggakan diri dengan amal-amal kita itu. Itulah yang disebutkan oleh para ulama tazkiyatun nafs. Biqadril kasri yakunul jabr. Ya. Semakin seorang hamba itu menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kita sebagai mukmin sejati hendaknya selalu merasa tidak puas dengan amal-amal kita. Tidak boleh berbangga dengan apa yang telah kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa mengakses bocoran dari langit tentang nasib amal kita itu. Sudahkah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah amal kita ditolak? Kita tidak tahu. Maka yang ada pada diri kita adalah rasa harap-harap cemas. Ya. Kita berharap Allah menerima segala amal dan kebaikan kita. Dan cemas, jangan sampai amal kita itu ditolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika kita berpikir tentang dosa-dosa kita, sudahkah dosa kita diampuni atau tidak? Maka inilah perasaan yang senantiasa hidup pada diri mukmin sejati itu yang membuat kita senantiasa terdorong untuk lebih memperbanyak amal, meningkatkan kualitas keikhlasan, yang dengan itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di sisinya. Itu pula lah yang terjadi, kisah yang luar biasa pada diri sang kakek khalifah ini, yaitu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau akan meregang nyawa dan tubuhnya luka akibat tikaman yang berkali-kali dari belakang
pada saat dia mengimami salat subuh. Pada saat dia dibaringkan oleh putranya di atas paha putranya Abdullah, dia mengatakan, "Wahai putraku, tidurkan atau letakkan kepalaku ini di tanah, jangan di pangkuanmu." Sang anak mengatakan, "Kenapa wahai ayah? Kenapa mesti seperti itu? Kenapa mesti saya meletakkan tanganku ini kepalamu ini di tanah?" Maka beliau mengatakan, supaya Allah melihat kehinaanku dan dia kasihan kepadaku dan merahmatiku. Dan kita tahu siapa itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dengan begitu banyak amalnya, begitu banyak prestasinya, menjadi khalifah selama 10 tahun. Tapi tetap saja yang diharap adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengandalkan amalnya. Bahkan di saat-saat seperti itu dalam lukanya yang parah, ada seseorang yang membisiki beliau dengan mengatakan, "Bergembiralah wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kalau hari ini kau ditakdirkan wafat. Kami semua menjadi saksi atas prestasi dan amal-amalmu yang luar biasa." Tapi apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Sungguh aku sangat bersyukur kalau aku pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kosong-kosong." Maksudnya apa? Bahwa saya tidak punya dosa, saya juga tidak punya amal. Kalau saya bisa memastikan itu sudah cukup bagi saya. Maka saudaraku sekalian dicintai Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah hidup orang-orang soleh yang luar biasa amal kebaikan mereka, tapi mereka senantiasa yang mereka harap adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengandalkan amal-amal mereka karena mereka sadar bahwa amal itu tidak diketahui nasibnya, tidak bisa dipastikan apakah sudah diterima di sisi Allah atau tidak. Mari kita senantiasa menumbuhkan perasaan seperti itu dalam diri kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang dimuliakan di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.